Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari kitab syarah dari kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi yang berjudul Al-Arfus Syadhi Syarhu Sunan At-Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Kabir Maulana Muhammad Anwar Shah bin Mu'azzam Shah Al-Kashmiri. Jadi artinya Al-Arfus Syadhi ini adalah harum yang semerbak, artinya. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang Babu ma yakulu idza dakhala al-khala. Ini hadis yang dinomori dengan nomor 5. Kemudian kalau secara bab ini bab yang keempat ya. Kemudian ini adalah al-juz'ul awwalu min kitabil arfish syadhi syarhu Sunan At-Tirmidzi, syarhi Sunan At-Tirmidzi. Baik, kita baca teman-teman. Haddatsana Qutaibah. Berarti ini Imam At-Tirmidzi mendapatkan sanad pertamanya atau gurunya adalah bernama Qutaibah. Wahannad dan Hannad. Ada dua orang yang meriwayatkan hadis ini kepada Imam Tirmidzi. Qala, keduanya berkata, Haddatsana Waqi'un, meriwayatkan kepada kami Waqi'. Keduanya baik Qutaibah dan Hannad mendapatkan dari Imam Waqi'. An Syu'bata, kemudian Waqi' dari Syu'bah. An Abdul Aziz bin Suhaibin, dari Abdul Aziz bin Suhaib. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila masuk ke khala', masuk ke WC begitu ya. Qala, beliau bersabda atau berkata, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah. Waqad qala marratan ukhra, yang mengatakan adalah Syu'bah ya. Jadi di sini di syarahnya dijelaskan ada keraguan pada perawinya sehingga mengatakan waqad qala, dan kadang-kadang mengatakan marratan ukhra pada kesempatan yang lain. A'udzu bika minal khubthi wal khabithi, aku berlindung darimu dari khubthi dan khabith. Atau juga ada keraguan al-khubsi wal khubaith. Nanti dijelaskan di syarahnya apa perbedaan makna al-khubsi dan al-khabith, dan juga al-khubsi yang kedua ini dengan al-khubaith. Langsung kita baca syarahnya ya. Qila ma'nahu hina dukhulihi. Dikatakan maknanya bab ini maksudnya adalah ketika masuk. Wakila idza arada dukhul, dan ada yang mengatakan juga ketika ingin masuk ya. Jadi berbeda antara masuk dan juga ingin masuk. Jadi yang dikatakan ini yang dimaksud bab ini adalah apabila ingin masuk. Artinya doa ini disebutkan di luar kamar WC itu. Qala Ibnu Hisham sahibil Mughni. Qala Ibnu Hishamin sahibil Mughni. Berkata Ibnu Hisham, pemilik kitab Al-Mughni, mu'allif kitab Al-Mughni. Inna takdir arada, sesungguhnya takdir, mengira-ngira lafaz arada itu ba'da idza, setelah lafaz idza, fi misli hadzal maqam, dalam kondisi seperti ini, muttaridun, adalah
tertolak. Jadi beliau penafsiran atau menambah kata arada ya setelah kata idza itu, di sini kata beliau adalah muttarib, tertolak. Wa aqulu, dan saya berkata, qad warada, mungkin musannif di sini ya, musannif kitab ini, qad warada fi ba'di alfadil hadis, sungguh telah datang, maksudnya ada dalam lafaz-lafaz hadis, idza aradat dukhul, ada kalimat idza apabila aradat dukhul, ingin masuk. Nah, kalau lafaznya idza aradat dukhul, maka doa yang tadi itu dibacakan atau dibaca sebelum masuk. Wa fil bahri, dan di dalam kitab Al-Bahr ya, idza kana baina baitil khala wa mawdi'il khala masafatu syai'in faqila yad'u bihadha du'a indal bab. Apabila ada antara WC itu dan tempat khusus ketika ingin qada'il hajah itu, qada'il khala ya, WC-nya itu masafah, ada jarak, maka dikatakan yad'u bihadha du'a indal bab. Kalau memang ada jarak, jadi seperti yang ada sekarang ini ya kan, kalau zaman Nabi itu tidak ada WC khusus seperti kita ini, jadi tiap rumah punya WC, ada begitu, ada airnya. Kalau di zaman Nabi itu, orang kalau ingin qada'il hajah, maka ada tempat-tempat yang tersembunyi di luar ruangan begitu ya, dan itu yang biasa digunakan oleh orang untuk qada'il hajah. Ini hampir sama dulu ya, saya ketika pernah mondok di daerah pesisir itu, ada sebagian orang yang menggunakan beberapa tempat itu untuk qada'il hajah. Artinya bukan WC dia, tapi hanya tempat yang terbuka. Tempat terbuka maksudnya tidak ada bangunan, cuman dia tertutup, ada semacam kaktus begitu ya, sehingga orang kalau ingin masuk ke sana itu harus lewat kaktus-kaktus itu, tapi tidak terlihat dari luar. Itu kira-kira seperti itu ya, di zaman Nabi belum ada WC seperti kita ini. Artinya kalau memang ada jarak antara tempat kita ingin masuk itu dengan tempat qada'il hajahnya itu. Waqala Malik, dan berkata Imam Malik, inna siya waqtad dukhul falyakul waqtal julus. Kalau seseorang itu lupa membacanya ketika dia akan masuk, maka hendaklah dia membaca ketika dia duduk. Hilafal jumhur fi hadhil halah, membedai dengan jumhur pada keadaan ini. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau sudah lupa, kita bacanya nanti dalam hati, tidak usah ditalafutkan lagi. Makanya kita baca doa itu sebelum masuk di pintunya, kalau zaman kita sekarang ini. Kalau sudah masuk kemudian kita baru ingat belum doa, maka kita cukup membacanya dalam hati. Wa qawluhu minal khubuthi wal khabith hahuna syakkur rawi, dan perkataannya al-khubuth wal khabith, di sini terdapat syak, keraguan rawi ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, minal khubuthi wal khaba'is, dengan lafaz minal khubuthi wal khaba'is. Jadi yang khubusnya sama, tapi yang riwayat pertama mengatakan khabith, yang kedua khaba'is. Kama sayaji, sebagaimana keterangan yang akan datang. Wal khubuthu dzukurus syayatin, dan khubus itu maknanya adalah setan laki-laki. Wal khaba'is inasus syayatin, dan khaba'is itu inasus syayatin, setan perempuan. Wa ya'muru syari' bil awrad nadhran lana, maka kita diperintahkan untuk membaca wirid ya ketika kita ingin masuk ke tempat-tempat kotor seperti itu. Wa amal awwalu ay minal khubuthi wal khabith in kana al khabthu sayakunu wasat bisukunil wasti famasdarun. Apabila menggunakan lafaz al khubthu kemudian disukunkan, maka itu adalah masdar. Wa in kana bidhammihi, apabila dibaca dhammah al khubuth fa jam'u khabith, maka itu adalah jamak dari lafaz khabith. Ada cara dua membaca, minal khubuthi
atau khubthi. Kalau khubthi maka dia adalah masdar ya. Tapi kalau dibaca khubuthi itu jamak dari khabith. Khabithun, khubuthun. Wa yakunul murad minal khabith, dan maknanya khabith ya. Kalau dibaca khabith, al-fi'lul khabith adalah pekerjaan yang jelek. Wa minal khubuth bidhammil wasat, kalau dibaca khubuth dengan didommahkan huruf tengahnya itu khubuth, baknya dibaca sukun, khubuth gitu. Zukurus syayatin maknanya adalah setan laki-laki. Jadi ada dua makna ya, minal khubthi atau minal khubuthi. Kalau khubuthi itu adalah perbuatan yang jelek. Kalau dibaca al-khubuthi adalah setan laki-laki. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, keterangan dalam al-hash washu muhtadirah ila akhirih, artinya maknanya al-hash washu itu muhtadirah mawaqi'un najasah, tempat terdapatnya najis. Wa qissatu Sa'ad masyhurah, dan kisahnya Sa'ad ya, masyhurah yang masyhur, annahu, bahwasanya Sa'ad dhahaba fil mughtasil, dia pergi ke tempat untuk mandi ya. Fa'abta'a alaihim, kemudian dia tidak datang kepada teman-temannya lagi. Fadhahaban nas fawajuduhu maitan, maka orang-orang mencarinya dan mendapatinya dalam keadaan meninggal. Wasami'u min dhahri ghaibin, dan mereka orang-orang itu mendengar dari suara yang gaib ya, ada suara tapi enggak ada orangnya gitu. Qatalna ra'isal khasraja Sa'd bin Ubadah wa ramainahu bisahmaini falam nahdha fuaduhu. Kami telah membunuh ketua raisnya kaum Khazraj, namanya Sa'ad bin Ibadah. Ramainahu bisahmaini, kami melemparnya dengan dua anak panah. Falan nakhtu fuaduhu. Fuad ini hati ya. Fa'ulima wujudul jinat wa syayatin fil hashwashi wal mughtasil, maka sejak saat itu diketahui adanya jin dan setan di tempat mandi. Walihada nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Rasulullah melarang anil bauli fil hajari, dari kencing di batu. Makanya dilarang kencing di batu, di lubang ya, di tulang, karena memang itu adalah mungkin tempat tinggalnya jin atau berupa makanannya jin, dan kita bisa diganggu kalau kita kencing di tempat-tempat seperti itu. Makanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini teman-teman terdapat penjelasan yang sangat panjang mengenai sanad ya, sanad yang terdapat ittirab ya, kerancuan. Kita baca saja ya penjelasannya, tentang penjelasan sanad yang terdapat ittirab. Al-ittirabu qad yakunu fil matni wa huwa ikhtilaful alfad. Ittirab, kerancuan itu kadang-kadang terdapat pada matan hadis. Bagaimana wa huwa ikhtilaful alfad, dan itu dengan berbeda-bedanya lafaz hadis. Wa qad yakunu fil isnad, dan kadang-kadang ittirab itu, kerancuan itu terdapat pada isnad. Wa huwa ikhtilafur ruwah wafqan wa raf'an wa waslan wa irsalan. Maka ittirab itu adalah ikhtilafnya seorang rawi ketika mewakafkan. Wakaf ini kan berhenti ya, artinya berhenti dari orang tertentu, wa raf'an atau mengangkat kepada orang tertentu, wa waslan mewasol, menyambung, wa irsalan atau memursalkan, melepas begitu ya. Jadi ini maknanya ikhtilaf ruwah waqfan wa waslan wa irsalan. Ada hadis namanya hadis mursal, artinya terlepas. Wal ittirab huna min salasati aujuhin, dan ittirab di sini dari 3 sisi. Li'anna li Qatadah arba'atu talamidah. Qatadah itu mempunyai 4 murid. Isnani fi awalil kalam, 2 orang muridnya itu ada di awal kalam. Wa huwa, dan 2 murid itu Hisham wa Sa'id.
Wasnani fi akhiril kalam, dan dua orang muridnya itu pada akhir kalam, wa huwa Ma'mar wa Syu'bah. Tsumma ikhtalafal awwalan fima bainahuma, maka berbeda dua orang pertama itu di antara mereka berdua. Tsumma ikhtalafal akharan fima bainahuma, dan kedua orang yang terakhir itu juga berbeda antara keduanya. Yang dua pertama saling berbeda, yang kedua terakhir saling berbeda. Wa ikhtilaful awwalaini, dan berbedanya dua orang yang pertama itu innama rawiya an Qatadah tsumma qala Sa'id. Wa ikhtilaful awwalaini, berbedanya dua orang yang pertama itu innama, hanya saja rawaya, mereka berdua meriwayatkan, sama-sama meriwayatkan an Qatadah, dari Qatadah. Sudah. Tsumma qala Sa'id, kemudian berkata Sa'id, inna ba'da Qatadah, sesungguhnya setelah Qatadah itu Qasim bin Auf Asy-Syaibani wa athbatal wasithah baina Qatadah wa Zaid bin Arqam. Maka dengan hal tersebut dia menetapkan adanya wasilah atau seseorang yang menjadi penyambung antara Qatadah dan Zaid bin Arqam. Wa nafyu Hisham al-wasithah, sedangkan Hisham menafikan adanya wasithah, adanya orang yang menghubungkan itu, orang tengah itu. Warrajih maqala Sa'id, sedangkan yang rajih adalah yang dikatakan Sa'id. Jadi setelah Qatadah itu inna ba'da Qatadah Qasim bin Auf Asy-Syaibani, ada orang namanya Qasim bin Auf, ini yang rajih. Wa ma Hisham fa hadzafa al-wasithah, adapun Hisham maka dia telah membuang al-wasithah itu. Wa ammal akharan, maka adapun dua orang yang terakhir itu, farawiya, maka keduanya mereka meriwayatkan an Qatadah an Nadhr bin Anas, dari Qatadah dari Nadhr bin Anas. Tsumma ikhtalafa, kemudian dua orang yang terakhir itu berbeda pendapat. Faqala Syu'bah, maka berkata Syu'bah, inna rawi fawqa Nadhr huwa Zaid bin Arqam, sungguhnya rawi di atasnya Nadhr itu adalah Zaid bin Arqam. Wa qala Ma'mar, dan berkata Ma'mar, inna rawi fawqahu huwa abuhu, sungguhnya rawi di atasnya adalah ayahnya sendiri, ay Anas, artinya Sayyidina Anas. Fasara al-khilafu min salasati awjuhin, maka khilafnya ada dalam tiga bentuk. Al-awwal innal awwalayaini yarwiyani an Qatadah an Zaid bila wasithah Nadhr, sungguhnya dua orang yang pertama itu meriwayatkan dari Qatadah dari Zaid dengan tanpa perantara Nadhr. Wa qala al-akhar anna biwasitatin Nadhr, yang lain berkata dengan wasilah atau dengan perantara Nadhr. Wathani, yang kedua, dari khilaf itu bainal awwalaini begitu ya. Bainal awwalayaini faqala ahaduhuma biwasithah Qasim baina Qatadah wa Zaid wa nafaha al-akhar. Wa amma al-khilaf al-waqi' baina Sa'id wa baina Syu'bah wa Umar fadafa'ahu at-Tirmidzi biqaulihi naqlan 'anil Bukhari. Qala yahtamilu an yakuna Qatadah rawa anhuma ay 'anil Nadhr wa 'anil Qasim, wa marji'ud dhamir an-Nadhr wal Qasim, la ma huwa madhkur fi ma baina suturil kitab an al-marji' Zaid wan Nadhr. Wa thalith bainal akharain faqala ahaduhuma Anas ba'da an-Nadhr, al-akhar qala Zaid, aqulu inna as-sahih 'anil Nadhr an Zaid, wa man qala 'anil Nadhr an abihi faqad wahama, wa laqad nadhamtu fima dzakartu Hisham an Qatadah thumma Zaidin Sa'idun an Qadadati fabnu Aufin, wa qala al-Baihaqi Anas khata'un wa an Zaidin Qatadah ghairu surfin. Wa akhadha hadzal madmun min al-sunan al-kubra lil Baihaqi wa laqad ghalata ba'd an-nadhirina fi hadzal maqam wa hakama al-ittirab ay yatlub at-tarjih wa illa fayasqutu al-ihtijaj bil muttarib. Jadi ini penjelasan tentang adanya
ittirab ya. Jadi seakan-akan dalam periwayatan hadis itu ada kerancuan gitu ya. Maka disebutkan di di sini dia syarih ini, pensyarah kitab ini yaitu siapa tadi? Muhammad Anwar Shah Ibnu Mu'azzam Shah Al-Kashmiri ini banyak mengambil, disebutkan tadi dari kitabnya wa akhadtu hadzal matmun min as-Sunan Al-Kubra, dari kitab namanya Sunan Al-Kubra karangannya Imam Baihaqi, wa laqad ghalata gitu ya. Dan sungguh telah salah ya. Ba'dun nadhirin fi hadzal maqam, orang yang telah mempelajari pada keadaan sanad ini. Wa hakamal ittirab, wa hukmul ittirab ayatul batarjih, maka kalau dihukumi ittirab maka harus ditarjih ya. Riwayat tadi harus ditarjih. Sebenarnya yang benar yang mana? Wa illa fayaskutu al-ihtijaj bil muttarib. Kalau tidak bisa ditarjih maka gugurlah hujjah atau yang mengatakan bahwasanya hadis itu adalah hadis muttarib. Jadi ini teman-teman adalah detail-detailnya ya dalam kajian sanad hadis. Tidak apa-apa walaupun kita tidak bisa memahami, paling tidak kita mengetahui ya bagaimana dalam ulama-ulama kita itu begitu sangat serius dalam mempelajari hadis ya, baik secara matan ataupun sanadnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam ya di diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.